Karena yang bikin Indonesia tertawa itu mereka. Yes. Persoalannya satu, tidak ada yang bisa bikin mereka tertawa. Nah, itu yang kadang-kadang kalau kita lihat sejarah, kenapa banyak pelawak tidak cuma di Indonesia, di luar negeri bunuh diri. Iya. Siap, komandan-komandanku. Jadi hari ini saya kedatangan tamu tanpa diduga, seorang senior penasihat dari Paski. Langsung aja kita kulik kisahnya, yaitu Kang Maman ya. Iya Bang Kobas. Nah, tapi minum dulu boleh kan? Gak apa-apa kan? Oh. Jarbasuki Mawabeo. Wede. Tapi rambut kok sama saya kan? Miru-miru ya Kang? Jenis rambut. Ini jenis rambut paling klasik di muka bumi. Jadi satu planet kita Kang. Setuju. Kang, boleh ceritain nggak Ya. Kang? Akang ini lahir di mana? Pasti di daerah Jawa Barat nih kelihatannya, kalau namanya Akang kan itu ya Kang ya? Ya. Terus, Saya lahir di Makassar. oh di Makassar, serius? Saya lahir di Makassar, ibu saya orang Makassar. Nama asli saya M. Titik Suherman. Oh. Buat orang Goa, Makassar itu Muhammad. Oh. Tapi begitu pindah ke Bandung, sekolah di Sumedang, kepala sekolahnya kreatif, harus ditulis nama lengkap. Saya tetap tulis M. Suherman. Ya kira Sunda, ditulis saja Maman Suherman. Oh iya. Jadi saya Asli ternyata orang Sulawesi ya? orang Goa. Goa. Oh. Makanya salah satu pencetus Panasonic ya? Saya pencetus Panasonic Gobel Awards, ajang pertama pemilihan artis terfavorit. Iya. Jadi bukan karena juri tapi pilihan masyarakat. Dari situlah kemudian saya berkenalan dan lalu bersahabat dengan Wakil Ketua DPR sekarang Pak Rahmat Gobel. Iya. Tapi ini suatu kehormatan Akang bisa mampir ke sini Kang. Nggak ada yang kebetulan. Ya memang nggak kebetulan ya. Saya kaget, makanya langsung saya paksain untuk podcast karena supaya menginspirasi anak-anak muda sekarang Kang. Karena yang bisa menginspirasi itu hanya orang-orang yang lebih senior Kang. Saya kira orang Sunda, karena kalau Maman itu pasti orang Sunda namanya. Betul. Bener nggak? Belum pernah Selalu ada orang namanya orang Sunda betul. Maman ya. Kang, Ya. selain itu kan saya tanya dulu Kang, lahir Ya. di Goa itu tahun berapa Kang? Ketika pemberontakan PKI, ibu saya langsung hamil besar. Pas 10 November tahun 65 saya keluar. Oh, 10 November berarti hari pahlawan Kang ya? Hari pahlawan. Pas banget ya? Ya. Jadi waktu merantau ke Jakarta mulai kapan tuh Kang? Coba sekilas waktu masa kecilnya Kang. Kecil SD di Makassar sebagai anak tentara, anak kolong, kemudian bapak ditugaskan ke Jakarta 81. Saya ditaruh dulu di Sumedang, di kampung, masih ada kampung keluarganya bapak. Ternyata bapak meninggal di situ, tahun 82 meninggal di Jakarta, jadi saya jadi anak tunggal, bukan anak tunggal, anak tertua dari 5 bersaudara. Iya. Ibu saya cuma beda 14 tahun dengan saya. Berarti Ibu waktu melahirkan kawin muda saya- ibu ya? Ibu saya kawin muda. Nah, mulai merantau gara-gara saya diterima di jurusan kriminologi UI. Jadi lulusan UI ternyata. Saya lulusan UI dan ambil kriminologi khusus tentang pencegahan kejahatan, dan skripsi saya kemudian jadi buku itu tentang sindikat pelacuran lesbian di Jakarta. Wah, luar biasa. Jadi saya 2 tahun jadi sopir sindikat perdagangan manusia tanpa ketahuan oleh sindikatnya. Jadi masuk di lapangan secara langsung tuh? Saya jadi sopir para pelacur-pelacur lesbian yang diperdagangkan tanpa ketahuan. Jadi selama 2 tahun saya saksi mata, lalu itu saya bikin jadi skripsi. Kemudian Kompas Group tertarik, itu jadi novel 3 berseri. Novel novel perempuan, novel reinkarnasi, itu menggambarkan bagaimana saya 2 tahun mengawal sindikat itu. Narasumber saya 15, jadi yang sisa ketika saya bikin skripsi tinggal 2. Yang 13 terbunuh. Beberapa diantaranya saya lihat. Wah, tepuk tangan. Ini ya. Ternyata kisahnya terus perjalanan berikutnya setelah itu kan bikin novel Kang ya. Nah, Terus itu bikin ini kan saya nggak punya uang di Jakarta. Karena 5 bersaudara, pensiunan mayor, berapa sih gajinya? Pensiun pula. Jadi saya harus menghidupi diri dengan bekerja. Mulai saya nulis naskah untuk Suara Kejayaan, Radio Humor. Disitulah saya bikin naskah untuk Didin, untuk Unang, untuk Ulfa. Namanya Abang Anter, ayo bangun jangan terlambat. Nah, itu kegiatan pertama. Lalu mulai nulis di radio, untuk acara radio, acara televisi. Lalu jadi wartawan di satu grup, Ria Film Group, yang ada koran kecil, majalah Mahkota dan sebagainya. Kelak saya tahu bahwa bapak ibu pemilik grup itu ibu bapaknya Agnes Monica. Wih. Itu Awalnya nggak tahu kan? Nggak tahu, memang
waktu dibawa-bawa dia masih bayi pun, masih kecil, kita nggak tahu itu akan jadi artis besar kan? Wah, luar biasa. Jadi kalau Agnes sekarang tinggal kontak Kang ya? Kakaknya ya? Jadi manajernya ya, kita cukup baik. Apalagi saya kemudian setelah jadi wartawan, jadi pemimpin redaksi yang terbilang paling muda di Gramedia, 27 tahun saya dapat posisi pemimpin redaksi. 18 tahun di Gramedia, lalu 8 tahun di Biro Iklan. Nah, di Biro Iklan itulah kemudian saya tahu itu ibunya itu bekas bos saya, karena waktu Agnes kita kontrak, loh ini ibunya bekas bos saya. Oh, jadi baru tahu itu? Dulu saya digaji ibunya, setelah saya di Biro Iklan, saya yang bayar Agnes. Terus selanjutnya Kang, terus terakhir kan aktif juga di Paski ya? Saya di Paski sejak Paski lahir. Sejak Paski lahir? Paski lahir, ketua umumnya Mas Indro, saya ketua. Ketua umumnya Dery 2 kali, saya ketua bidang sosial, bidang litbangnya, sertifikasi, sekarang jadi penasihat. Tahun berapa itu Paski pertama kali berdiri Kang? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya? 15 tahun yang masih pemimpin pertamanya ya Mas Indro Warkop. Kalau sekarang sebagai apa di Paski Kang? Sebagai penasihat, karena Jarwo kurang bisa dinasihati, dia butuh orang tua untuk menasihati. Jadi butuh akang nasihatin Kang? Butuh orang tua yang bisa menasihati. Orang-orang ini orang-orang hebat, yang mampu menghargai orang tua sebagai teman untuk berdialog, supaya prinsip Paski untuk tidak berpolitik, tidak berpihak pada kekuatan-kekuatan tertentu, menjadi organisasi yang netral, independen, itu yang kita pegang. Mereka boleh berpolitik sebagai individu, tapi sebagai organisasi kita harus ada di mana-mana. Tapi makanya kemarin Paski kan saya lihat juga suatu organisasi untuk menaungin komedian. Makanya kemarin kita sempat mengumpulkan dana kurang lebih lumayan Kang. Itu dahsyat ya. Untuk saya tidak pernah menyangka bahwa itu bermanfaat untuk Paski juga Kang. Makanya terima kasih Bang Abraham Sejaya kemarin lelang jaketnya kita sumbangkan ke Paski Kang. Terima kasih banyak, saya dengar ratusan, itu pasti membantu teman-teman Paski, karena kita di Paski itu selalu masalahnya masalah sosial. Soal kemiskinan, soal ketidakmampuan, bahkan kita dulu pernah punya anggota untuk bayar pemakaman saja tidak sanggup. Itu kalau menurut Akang kenapa sih Kang? Padahal pelawak itu kan salah satu yang memberikan cahaya bagi kegelapan ya, karena orang bisa ketawa. Tapi kenapa kok kurang ada perhatian dari pemerintah Kang? Itu permasalahannya. Kita lihat di televisi tidak ada acara yang tanpa melibatkan seniman. Benar. Satu, bahkan pemuka-pemuka agama kalau khotbah harus ada unsur komedinya supaya menarik orang. Komedian dipakai di mana-mana, tapi kadang-kadang kalau sudah tua dilupakan jasa-jasa mereka. Buktinya apa? Sampai hari ini tidak ada hari komedi nasional. Belum ada hari komedi nasional, sehingga ketika saya jadi ketua Paski salah satunya di era Mas Indro, saya mengusulkan harus ada hari komedi nasional, patokannya adalah tanggal kelahiran almarhum Bing Slamet. Itu menjadi titik awal kita. Tapi belum disetujui. Kita udah meresmikan di Paski, kita meresmikan itu, tapi kita akan mendorong terus orang-orang untuk menghormati sejarah komedi kita, karena yang bikin Indonesia tertawa itu mereka. Persoalannya satu, tidak ada yang bisa bikin mereka tertawa. Itu yang kadang-kadang kalau kita lihat sejarah, kenapa banyak pelawak tidak cuma di Indonesia, di luar negeri bunuh diri. Dia bisa menghibur orang, tapi nggak ada yang bisa menghibur dia. Dan banyak yang tidak tahu bahwa penderitaan pelawak itu luar biasa. Saya merinding juga dengan ngomongin karena ini juga di pengusaha. Kalau kita dengan berteman dengan orang selalu melibatkan guyonan pelawak. Betul. Justru itu kekurangannya pelawak, dia tidak ada orang yang bisa menghibur dirinya sendiri kan? Nggak ada, karena kadang-kadang pelawaknya juga kalau udah kumpul dia udah bisa nebak pasti larinya ke sini. Dia udah tahu akan setup punchline. Karena udah tahunan tiap tahun dia membaca insting orang, wajah orang ya. Makanya kadang-kadang saya bilang kalau jadi pelawak itu datang harus dengan gelas kosong, siap tertawa. Karena kalau enggak, kalau cuma menebak-nebak dia udah nggak bisa terhibur. Karena udah ketahu dulu, karena dari awal udah tahu lu yang orang A ngomong ini, yang B ngomong ini Kang ya. Itu nasibnya William Robbins, siapa? Iya, William yang bunuh diri. Padahal dia orang ketawa semua lihat dia, tapi dia bunuh diri. Itu siapa lucu. Yang bisa bikin dia tertawa? Siapa yang bisa bikin dia tertawa? Jadi dia nggak ada yang menghibur. Ini yang jadi persoalan. Makanya saya selalu bilang komedi itu satu. Dari jauh komedi, dari dekat dia tragedi. Itulah dunia komedi. Catat itu. Dari jauh komedi, dari dekat tragedi. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menghibur. Karena dia udah bisa membaca Kak ya. Udah kayak gitu, kalau ketemu di luar, orang maunya dia menghibur terus, padahal dia lagi serius. Bayangin nggak waktu jadi anggota DPR, waktu jadi pelawak dipanggil Mas Miing. Jadi anggota DPR, oh yang mulia tuh bagus Deddy Gumelar. Di jalan sama anak kecil, oh Miing,
ketawa dong, lucu dong. Bayangin anak kecil pun bisa begitu. Padahal dia anggota DPR yang mulia di DPR. Jadi bayangkan bagaimana nasib pelawak sebenarnya. Pak Jarwo jalan dengan anaknya dan sebagainya, tanya sama pelawak, anak-anaknya mau nggak jalan bareng sama dia? Kadang-kadang malu, karena malu lihat bapaknya dipanggil seperti anak kecil. Nggak dipanggil bapak, nggak dipanggil apa. Karena udah kebiasaan di televisi guyonan. Dan orang kita nggak bisa bedakan antara peran di panggung sama di luar panggung. Itu nasib. Itu mungkin perlu edukasi ya Kang ya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin kalau yang lihat podcast ini bisa harus membedakan mana yang panggung, mana yang enggak Kang ya. Iya, karena kalau di luar begitu ketemu, kok lu nggak lucu sih calon tuh, kok lu nggak lucu sih nih. Kadang-kadang kalau kita mau bercanda kita bilang saya baru lucu kalau dibayar. Biasanya kayak gitu. Kalau nggak dibayar saya nggak akan lucu. Kayak selalu yang masih bisa saya paham sekarang. Tapi yang tidak. Lagi bad mood, lagi apa digodain bisa kesel juga Kang ya. Saya pernah membayangkan gini Mas. Beberapa artis saya tahu betul, beberapa pelawak saya menulis naskah di belakang. Itu lagi ditelepon, ibu kamu sakit keras, ibu kamu di rumah sakit. Dia tetap harus menghibur. Orang nggak mau tahu itu. Lo tetap harus lucu. Saya udah bayar. Satu hari ada kejadian Kuartet Jaya. Kenapa saya sangat menghormati Bing Slamet? Bing Slamet itu pasti selalu bagi rezekinya ke orang lain dan bagi rata, betul-betul. Ateng, Iskak, Bing Slamet, Edison melawak. Satu hari Bing Slamet itu sudah sakit berat. Sakit berat, diundang ke Tegal. Diundang ke Tegal, kemudian dibilang oleh Mas Ateng, Om Bing nggak usah ikut. Om Bing bilang tidak, saya harus ikut karena kita udah dibayar berempat. Enggak, Om Bing nggak usah ikut, honor tetap sama. Enggak, saya tidak ingin mengecewakan klien. Udah. Padahal masih sakit padahal. Karena masih sakit. Apa yang terjadi? Tetap manggung. Manggung di atas panggung, Om Bing itu berdiri pegang organ, pegang piano supaya nggak jatuh. Begitu dia jatuh, semua orang ketawa. Dikira ngelawak. Padahal itu adalah penampilan terakhir Bing Slamet. Nggak lama setelah itu dia meninggal. Itu yang saya bilang tragedi dan komedi. Tapi disitulah tanggung jawab seorang profesional itu yang kadang-kadang saya kemarin juga sempat podcast ke beberapa pelawak juga. Case-nya seperti itu, harus membuat lucu. Kalau lagi sakit, itu yang paling susah. Lagi bad mood. Bayangkan Warkop itu Mas, almarhum itu guru-guru besar saya. Pernah satu saat antara Mas Indro dengan Mas Kasino tidak ngobrol sama sekali. Iya, saya dengar juga itu kemarin. Penengahnya itu cuma Mas Indro. Jadi kalau Mas Dono mau kasih masuk ke Indro dulu, baru ke Kasino. Itu sebaliknya, terus menerus. Tapi coba jelek-jelekin Mas Kasino di depan Mas Dono atau sebaliknya, ngamuk mereka. Itu dia. Itu sahabat saya lu, tapi kan urusan nggak mau. Mereka ngamuk. Satu saat akhirnya mereka bertiga kumpul, buka-bukaan dan kemudian berpelukan di Pasar Seni Jaya Ancol. Itu seperti anak kecil yang berpelukan kayak Tinky Winky, dan Lala, tapi cerita tentang mereka punya persahabatan nggak ada yang bisa ulangi. Mereka saling menutupi, saling melengkapi. Ya biasa orang kalau udah gibah itu seneng, ya ternyata masih dijaga kan? Dia jaga di panggung nggak kelihatan musuh. Kelihatan profesional. Sangat. Itu yang sangat. Itu makanya komedi di depan belakang tragedi itu saya merinding dengan kata-kata itu. Memang kenyataannya seperti itu ya. Makanya kita harus menghargai pelawak-pelawak senior juga nih Kang, ya. Sangat, karena itu Paski betul-betul menaungi dan menempatkan teman-teman itu sebagai penasihat, pembina, orang yang kita tuakan. Jadi kita nggak ada perbedaan antara stand up komedian yang masih muda dengan Mas Tarsan misalnya, dengan teman-teman yang lain. Saya harus belajar dari Sri Mulat tentang kesetiakawanan. Itu dahsyat. Nah, kalau Sri Mulat akan belajar kesetiaan seperti apa? Bisa kasih contoh untuk teman-teman? Saya orang di belakang, dulu jadi wartawan waktu masih di Taman Ria Senayan. Saya tidur di belakang panggung, saya masih berkenalan dengan Mas Gepeng, berkenalan dengan Mas Asmuni, semua. Bisa jadi satu malam itu tiket cuma 5 yang beli. Mereka tetap harus bikin menghibur. 5 tiket atau 10 tiket dibanding 50 penyanyi, dibanding 50 pelawak dan para seniman musik. Baginya mereka berapa? bisa tuh bagi rata. Dan kemudian siapa yang paling berhasil pasti nampung teman-teman yang sini, yang lagi menderita. Kadang-kadang punya acaranya, dia punya acara di satu tempat, nggak ada peran buat teman-teman yang sudah senior, sudah apa, tetap diundang, dibagi rezeki. Itu dia. Itu harus banyak belajar anak muda-muda sekarang kan ya. Karena kan anak muda sekarang dapat dikit, gua ambil dikit lagi 10% bagi. Nah ini apa kantongin sendiri Kang. Sri Mulat tuh sama rata sama rasanya dah. Saya juga lihat kisahnya Mas Tesi juga sama itu. Ternyata dia juga Sri Mulat langsung ditampung kan. Iya. Tempat kosnya Mas Tarsan itu pasti ada teman-teman Sri Mulat di sana.
dulu perkumpulan Sri Mulat tinggal di Jalan Anggrek, Selipi, itu kita tahu betul bagaimana sama rata sama rasa itu, minum bareng, makan bareng, menderita bareng, itu kita rasakan. Wah, luar biasa. Kita rasa, dan itu yang kadang-kadang hilang dari dunia Indonesia. Karena itu ini. Karena zaman sekarang saya lihat tuh keegoisan itu mengalahkan segalanya kan. Setuju. Apalagi kalau urusan duit kan. Setuju. Ya, saya juga belajar kan, karena zaman sekarang orang lebih mementingkan duit dibanding pertemanan ataupun persahabatan. Itu saya dapat dari Mas Gepeng. Mas Gepeng waktu itu terkenal dengan untung ada saya, namanya naik daun dan sebagainya. Tapi dia tetap merendah. Dia cuma bilang, saya jadi besar karena teman-teman. Kalau saya melawak sendiri belum tentu lucu. Ada yang mengumpan, ada yang memang berperan tidak lucu sebagai pemancing. Misalnya gini, sahabat saya yang sudah almarhum, Mas Cahyono, dia kan hampir dibilang tidak lucu. Dia memancing antara Joni, UU dengan Jojo. Dia kan cuma dipanggil Cahyono, gitu kan. Tapi dia dalamnya, kalau nggak ada dia, ini juga nggak lucu. Sama dengan Edi Sud terhadap Ateng dan Iska, Mas Didin terhadap Kunang dan selalu ada dalam. Nah, nggak boleh dibilang dia nggak lucu. Dia justru tahu timing, karena komedi itu adalah timing. Karena tim juga kan. Kalau tabrak-tabrakan ngomong, nggak ada lucu-lucu. Nah, pembagian peran itu bagi para senior disadari bahwa saya jadi lucu karena dia. Itu dia dari Mas Gepeng, saya juga sekarang dapat manfaatnya juga, ilmunya bahwa tidak ada satu yang sendiri, tapi karena berkat teman-teman kan. Begitu juga saya sukses nih, berkat karyawan semua Kang ya. Ya, setuju. Yang paling juga orang suka lupa hargai, penulis naskah di belakang layar itu. Itu lebih orang lebih berat. Lebih berat. Karena memikirkan ke depan harus gimana, timingnya seperti apa. Itu lebih berat. Banyak yang tidak mengapresiasi hal itu. Kalau di luar negeri sudah ada bank data. Sebelum pelawak turun, tim pencari, tim advance apa yang lucu-lucu di sana dikumpulin, baru dikasih pelawaknya tinggal nyampe. Dan itu bagian dari pertunjukan. Karena satu pertunjukan tidak ada satu orang, kayak main tim bola. Tim itu turun dulu untuk tahu bahasa lucu di daerah itu apa, siapa yang bisa jadi bahan obrolannya tanpa dia tersinggung. Oh, itu corporate comedy seperti itu. Kita jadi kalau datang diundang ke satu perusahaan, ini jangan diganggu ya. Dia gampang tersinggung, ini bisa diganggu ya. Itu tim advance yang harus punya. Dan itu perannya besar. Saya tanya lagi Kang, kalau menurut Akang, dunia lawak saat ini itu seperti apa Kang? Ada masukan nggak kalau secara pribadi ya Kang, kita nggak melibatkan apa, tapi secara pribadi kalau saya melihat, secara pribadi saya orang awam nih Kang, kurang maksudnya gini, udah masih sendiri-sendiri, udah nggak ada lagi grup lawak yang menonjol menurut saya saat ini ya. Hari ini memang eranya stand up komedian, individu-individu. Tetapi stand up komedian pun belum bisa hanya 1-2 orang yang betul-betul murni di stand up komedian. Dia tetap akan main film, dia tetap bergabung dengan acara variety show di televisi. Di Indonesia Lawak Club kita dulu di berbagai lawakan-lawakan yang lain, tetap tidak bisa. Karena memang bukan culture-nya kita stand up comedian. Dia bukan lahir di kita, walaupun di kita itu di Amerika lahirnya. Iya, walaupun di kita ada lawak Solo namanya. Zaman ada Taman Ria Senayan, zaman ada Arwah Setiawan. Itu setiap tanggal 28 Oktober itu ada lomba lawak. Jenisnya macam-macam. Lomba lawak grup juaranya Bagito. Ada lomba lawak mini kata. Itu juaranya lomba lawak mini kata dan lomba lawak lagu-lagu lucu. Anda tahu siapa juaranya? Iwan Fals. Iwan Fals, kemudian orang kenal sebagai Wanda Chaplin, almarhum, Papa Tibob. Itu juara-juara dari lomba lawak. Saya baru tahu itu. Lomba lawak musikalisasi lucu-lucu itu mereka. Kemudian ada juara lawak individu. Juaranya Otong Lalo. Lalo itu singkatan dari Lawak Solo. Lawak tunggal. Ya, lawak tunggal. Jadi ada. Itu dulu hidup di Taman Ria Senayan. Sekarang itu nggak ada. Itu yang nggak ada. Makanya mudah-mudahan ada Bang Kobas nih, kerjasama sama Paski. Kita bikin aja lomba lawak online, lomba lawak apa supaya ini marak lagi. Itu coba diberdayakan lagi, karena kemarin kita bikin lawak online itu karena Zoom itu menghambat, tidak bisa totalitas mereka. Itu kita lagi pelajarin juga kan. Karena persoalan timing. Lawak itu betul-betul timing. Iya, nggak bisa maksudnya. Terus kita lihat di TV sama lihat real beda kan. Memang harus diundang ke sini. Ya kita lihat di sini di taping kan, kalau nggak berkumpul masa banyak masih bisa kan. Nggak boleh ada delay. Dalam lawakan itu kalau ada delay jadi nggak lucu. Iya, saya kemarin juga sempat ikut itu, kalau lagi nggak lucu memang nggak bisa lucu kan. Nggak bisa. Minum dulu kan. Oke, lanjutkan. Sekarang katanya dengar dari dulu juga penulis buku kan ya. Udah berapa buku itu? Terus yang best seller yang mana aja kan? Sebelum 2012 saya udah nulis banyak buku, diantaranya dengan Profesor Hembing
Wijaya Kusuma dulu pengobatan tradisional dan lain-lain. Saya pertama kali menulis juga dengan Wimar Witular yang jadi jubir Pak Gus Dur waktu jadi presiden. Itu kita bikin buku menuju partai orang biasa, dan acara kita di televisi di Bredel, perspektif di SCTV oleh pemerintah karena mengkritik Pak Harto, karena kita bilang Bapak sudah waktunya untuk istirahat. Kalau hari itu Pak Harto dengar nasihat kami, aman. 98 nggak terjadi. Tapi karena nasihat kita nggak didengar mungkin oleh orang-orang di sekelilingnya yang tidak mau bapaknya diganggu, acara itu diberhentikan. Pak Wimar bikin bukunya, sejarahnya, lalu keliling ke kampus-kampus. Nah, saya ikut menjadi editor dari buku itu. Itu satu. Jadi banyak buku yang waktu itu terbit. Tapi karena saya pemimpin redaksi, saya punya hak untuk saya mau terbitkan, ini enggak. Kerjasama dengan Pak Wimar di luar yang saya sebagai pemret, jadi saya nggak menghitung sebagai karya yang betul-betul saya kasih ke penerbit yang menentukan boleh terbit atau tidak. Nah, saya mulai menulis yang betul-betul nasib saya tergantung pada penerbit boleh atau tidak terbit itu 2013 sampai sekarang sudah ada 25. Tahun ini alhamdulillah 8 buku terbit. Luar biasa. Saya aja masih satu, mau kedua aja berat sekali. Yang satu tapi bestseller itu lebih bagus. Satu bestseller tapi kan dengan buat buku itu minimal berbagi ilmu, berbagi pengalaman kan. Yang penting itu tadi kalimatnya Mas Kobas yang bagus, bagaimana kita menjadi cahaya buat orang lain. Kalau dalam agama Islam itu ada di Al-Baqarah, minaz zulumati ilan nur, dari gelap menuju terang. Dipakai oleh Kartini, dikutip, habis gelap terbitlah terang. Saudara saya yang Kristen bilang jadilah terang dunia. Di sini bilang jadilah berkat, di agama Islam bilang jadilah rahmat buat sesama. Sebenarnya itu tujuan dari berkarya, bukan persoalan uang. Benar. Jadi kalau saya kemarin bikin satu karakter kan, satu karakter superhero Indonesia, namanya Likeman. Jadi tujuan Likeman itu adalah untuk memberikan cahaya kepada masyarakat Indonesia. Jangan lihat superhero luar negeri kan, lihatlah superhero Indonesia juga ada kan. Saya diajarkan oleh bapak jurnalistiknya Indonesia, salah satunya Pak Yaakob Utama yang beberapa waktu lalu meninggal, bosnya Kompas, yang punya Kompas. Dia lah yang mengajarkan saya bahwa dunia penulisan itu sifatnya 3. Enlightenment, enrichment, empowerment. Menerangi, light tadi, enrichment, memperkaya wawasan, dan empowerment, membuat orang jadi berdaya. Itu sebenarnya ilmunya dari zaman dulu, dari zamannya Ki Hajar Dewantoro, yang bilang orang itu kalau harus menjadi satu kesatuan antara ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kalau cuma ngerti tapi nggak ngerasa, nggak ada artinya. Tapi nggak ngerti cuma bisa omong tapi nggak dilakoni juga nggak ada artinya. Tapi harus jadi satu kesatuan. Oke, terima kasih Kang. Satu lagi Kang, saya mau tanya lagi Kang. Akang sebagai pencetus Panasonic Gobel itu waktu itu idenya seperti apa Kang? Satu, zaman itu Orde Baru selalu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia belum siap memilih sendiri. Sehingga milih presiden pun milih gambar kan? Partai pun 15 gambar, belum ada orang. Karena dianggap Indonesia belum cerdas, saya menganggap enggak, Indonesia itu cerdas kok orangnya. Apa contohnya? Coba aja kita bikin, ada FFI yang ada juri. Enggak, kita uji. Yang milih masyarakat. Saya pakai lewat tabloid saya, tabloid Citra. Saya bikin Primadona TV Primadona. Masyarakat yang milih siapa artis yang dia sukai. Jadi itu sebenarnya People Choice Award kalau di Amerika. Favoritism belum ada tuh, pilih pakai pulsa apa belum ada. Jadi orang ngisi angket. Hasilnya hampir sama tuh dengan FFI. Pemenangnya hampir sama tuh. Oh, berarti cikal bakal pemilihan langsung Indonesia juga itu kan? Saat ini Panasonic Gobel baru kemudian belakangan semua ikut. Tahun pertama mau terbit nggak disetujui. Karena dianggap mau menyaingi. Waktu itu Menteri Penerangannya Hartono. Ini apa-apa mau bikin beginian. Kita kan udah punya FFI. Untung di belakang saya orang-orang baik yang kuat yang tidak takut digertak. Pak Rahmat Gobel, Grup Kompas bersatu. Kita bilang ini beda dengan pilihan Bapak, ini pilihan masyarakat. Jadi tahun pertama kita adakan itu pas lagi reformasi itu. Lagi panas-panasnya Semanggi dan sebagainya. Kita acaranya di JCC, nggak jauh dari situ. Tapi setelah itu Orde Baru jatuh, ini kita lurus saja. Kita harus mengevaluasi terus soal pelaksanaan, karena kemudian banyak yang lain yang one man one vote sudah tidak lagi, orang bisa beli pulsa banyak-banyak, lalu kemudian milih satu orang yang ini kan harus orangnya yang milih, bukan pulsanya. Kita one man one vote. Harus jelas. Ya, itu kalau di Mijaya juga sama kan. Kalau di Mijaya itu satu-satunya, jadi Mijaya itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Hanya DKI doang yang one man one vote. Jadi yang lainnya milih kader lain, milih apa? Jadi orang dibatasi dalam ini one man one vote dan masih bertahan sampai hari ini. Karena itu jelas. Jadi orang mau bersaing pun susah untuk ngatur
banyak orang kan. Itu benar-benar dari hati. Oke, sekarang kegiatan apa Kang? Sejak 2012 saya bilang saya udah nggak mau menjadi anak buah, bukan dari perusahaan orang, saya mau sendiri. Jadi kantor itu rumah, tapi kegiatan saya udah jadi bikin buku, bikin acara, kemudian salah satu ide saya lahirlah Indonesia Lawak Club itu. Oh iya, itu ide salah satu yang mencetuskan juga itu, ya? Saya baru tahu itu. Jadi kemudian memilih siapa yang main itu, siapa akhirnya kemudian Calonton juga melihat di situ. Calonton kita duetkan dengan Akbar karena culture-nya sama, Surabayaan. Di Jakarta kita duetkan yang beradu harus Komeng dengan Mas Jarwo. Yang lain kemudian menimpali. Itu ada tekniknya dan kita melihat membuat parodi dari Indonesia Lions Club. Jadi siapa yang jadi pengacara di situ? Oh, akan bicara gini. Siapa yang jadi survei yang mukanya rata? Oh, Calonton. Itu hasil survei kita untuk. Jadi nggak gampang itu. Kita pada surveinya Kang ya? Enggak, karena nggak mungkin membuat Calonton dengan Komeng, misalnya, nggak bisa ketemu, culture-nya beda. Tapi kalau Komeng dengan Mas Jarwo, ketemu. Calonton dengan Akbar, jadi. Itu yang saya bilang, teamwork dalam dunia lawak itu nggak mudah. Harus ada kesatuan hati yang masuk dan kultur yang melatar belakangnya. Itu di situ. Lalu saya jadi konsultan masih untuk sejumlah kementerian dulu. Sampai hari ini saya masih juri untuk pemilihan aparat sipil negara di Kemenpan RB untuk seluruh Indonesia, ini tahun ketiga. Konsultan komunikasi beberapa, lalu konsultan politik untuk beberapa orang, beberapa partai. Tapi saya lebih senang main di belakang layar. Saya bukan orang politisi praktis, jadi nggak pernah punya kartu tanda anggota partai, tapi bisa masuk ke partai manapun. Untuk kemarin kayak ketua PKS yang baru itu Ahmad Syaiqo. Dulu hampir tiap bulan di rumah saya ngobrol gitu. Kemarin dia terpilih, anak saya menikah, dia yang khotbah nikah. Orang bingung, itu kan presiden PKS, kamu kan bukan PKS, apa salahnya? Kita berteman nggak lihat sama-sama manusia, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Saya sekarang dekat dengan Rahayu Saraswati, anaknya Hashim Joyarikusuma yang maju di Tangsel. Padahal dulu saya dibilang Jokower, buat saya nggak apa-apa, yang saya penting jaga cuma satu, bahwa kalau saya punya komunikasi prinsipnya satu. Membela yang bayar bukan membela yang benar, bukan membela yang bayar. Itu satu prinsipnya. Dan saya tidak suka politik identitas. Saya tetap mau menganggap bahwa Indonesia itu ditakdirkan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu adalah kekayaan. Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Tugas kita satu, jadi perekat bukan peretak. Itu sih. Ini bagus banget untuk anak-anak muda supaya bisa nonton nih. Karena jangan orang tua, karena anak muda ini sekarang ngambilnya jalan pintas terus Kang. Ya kan, kadang-kadang gitu mau cepet tapi mengorbankan segalanya. Ini pembelajaran yang saya juga dapat dari seorang Maman yang ternyata bukan Kang Maman ini abang. Ya. Daeng. Oke, terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Dari semua perjalanan hidup Maman, siapa yang paling menginspirasi? Ibu saya. Orang yang selalu mengatakan bahwa kamu itu dari kecil sudah diajar membaca oleh bapakmu sejak umur 3 tahun, bahkan jadi bisa membaca umur 3,5 tahun di tengah-tengah orang yang buta huruf, dan bagaimana kamu kalau setiap membaca bisa menghibur orang lain. Jadi jangan pernah berhenti membaca, dan apa yang kamu baca tuangkan dalam tulisan supaya orang juga bahagia. Itulah semua sumber hidup saya. Jadi sumber hidup saya, ibu saya, 22 buku saya, selalu dia terima fisiknya dan selalu memeluk saya. Tapi 12 Juli yang lalu beliau berpulang. Jadi terima kasih. Itu yang tapi saya ingat betul nasihat terakhirnya, jangan pernah berhenti mensyukuri talenta yang diberikan oleh Tuhan. Jadilah penulis. Jadi dalam waktu yang sangat singkat setelah ibu saya meninggal 12 Juli, September buku baru saya muncul tentang milenial and turnover. Kenapa milenial itu kalau kerja di perusahaan tidak lagi betah cuma 2 tahun. Iya, itu saya mau beli tuh. Itu permasalahan. Itu kenapa? Itu pasti ada surveinya juga tuh. Hasil tesis. Iya, tesisnya itu. Karena saya selalu melihat seperti itu, Kak. Iya, milenial turnover itu jangan saling nyalahin, jangan bicara asumsi, tapi dialog sama mereka. Kemudian saya bikin buku yang terbaru tentang aku menulis maka aku ada, untuk ngajar orang, ayo kita nulis bareng-bareng. Yang terakhir saya bikin Ibu Obituari Cinta, itu persembahan saya buat almarhum ibu saya yang meninggal, dan buat saya dia segala-galanya. Oke, waduh merinding gue dengar. Ternyata nulis buku karena ibu kayaknya. Ibu yang selalu ya, karena berbagi itu Kang. Salah satu berbagi.
yang akan jangan capek untuk membaca, karena anak milenial sekarang jarang membaca kan? Anak milenial sekarang terpengaruh dengan 140 karakter di Twitter, ngomong pendek-pendek, quote-quote yang pendek. Kadang-kadang main kutip saja tapi tidak tahu latar belakang lainnya kutipan itu. Hingga kadang-kadang salah. Padahal kalau kita diajarin kan kamu ngutip itu karena ngerti lengkapnya, baru ambil intisarinya. Kalau sekarang kadang-kadang intisarinya duluan, lengkapnya nggak dibaca. Itu yang bahaya. Jadi taruh kutipan suka salah tempat. Kadang-kadang itu yang nggak muncul. Ya, karena maunya singkat-singkat aja tuh ada bikin kalimat ayokopi.com, kopi asli Indonesia. Kan nggak sembarangan kan? Pasti punya filosofi. Pasti ada filosofinya. Karena saya mau pakai kopinya asli Indonesia memang. Nah, itu dia. Kan ada filosofi, tidak semata-mata untuk mengatakan aku Indonesia, Garuda di dadaku. Filosofinya Garuda di dadaku tapi lu koruptor. Nah, sama aja bohong ya. Bukan Garuda di dadaku, lu cabik-cabik burung Garuda misalnya kayak gitu. Semua orang bisa ngucapin dengan gampang kalimat itu. Tapi kata Ki Hajar tadi, yang kamu ucapin kamu lakukan ini. Kalau kamu belum lakukan, kamu belum literat. Berarti hanya tukang baca, tapi bukan orang yang mengamalkan itu. Itu yang kita butuhkan. Yang terakhir Kang, untuk anak muda saat ini nih, motivasi apa yang mesti harus mereka pelajari? Singkat. Motivasinya kayak kopi. Pas banget minum kopi. Motivasinya kayak kopi. Jangan pernah takut dengan kegagalan, jangan pernah takut dengan rasa pahit. Simple, kita cuma bilang gini. Masih takut dengan pahitnya cinta. Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Begitu juga cinta, begitu juga kehidupan. Tepuk tangan. Oke, terima kasih teman-teman. Karena waktu udah pas. Terima kasih Daeng Maman udah mampir tanpa disengaja. Tapi hari ini podcast ini sangat menginspirasi saya sebagai anak muda juga. Yang bukan anak muda sih, saya sudah dipanggil masalahnya. Oke, semoga teman-teman selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam pengis, salam totalitas luar biasa.